Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Marjayanti sebagai moderator kelompok 2 akan memimpin acara diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok 2. Adapun rekan saya Ahmad Mubarak dan Fatmawati yang akan membahas tentang ayat Al-Quran, tentang rububiyah dan hukuhiyah. Presentasi ini dibagi dalam 4 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya akan bawakan sebagai pemateri pertama, yaitu pengertian tauhid. Tauhid adalah bentuk masdar dari kata kerja aktif wahadah wahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan atau menjadikan sesuatu itu esa. Sedangkan menurut istilah syar'i ialah pengesahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang khusus baginya. Pengesahan itu mencakup rububiyah, uluhiyah, serta asma sifatnya. Nah, yang pertama itu tauhid rububiyah. Dalam terminologi syar'i al-Islam, istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta, pemilik pengendali alam raya yang dengan takdirnya lah menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunnah-sunnahnya. Dalam pengertian ini, istilah tauhid rububiyah belum terlepas dari akar makna bahasanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara makhluk, para rasul dan wali-walinya, dengan segala spesifikasi yang telah diberikannya kepada mereka. Nah, tauhid rububiyah mencakup dimensi-dimensi keimanan. Berikut di antaranya, yang pertama itu beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah yang bersifat umum. Misalnya, menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai. Kedua, beriman kepada takdir Allah. Dan yang ketiga adalah beriman kepada zat Allah. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Nah, kata tauhid uluhiyah ini berakar dari kata alaha, alif, lam, dan ha, yang mempunyai arti ajaran antara lain tentram, tenang, lindungi, cinta, dan sembah. Semua kata ini relevan dengan sifat-sifat kekhususan zat Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikatakan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, tauhid uluhiyah ialah tauhid yang mengarahkan seseorang muslim untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyembah selainnya, atau mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyariatkan seperti doa, nasar, kurban, raja, tawakal, takwa, ibadah, dan inabah atau kembali atau taubat. Selanjutnya yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini yaitu beriman kepada nama-nama Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa takwil dan tafsir, tanpa takyif dan tamsil, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia,
dan Dialah yang Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Asy-Syura. Selanjutnya pengertian kedua yang akan menyampaikan tentang kandungan surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kandungan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat yang pertama berisi tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, berisi tauhid uluhiyah, yaitu pengakuan bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, pada ayat yang kedua ini berisi tentang pengakuan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Dia yang menciptakan semua makhluk. Terus ayat yang ketiga, pada ayat yang ketiga, lam yalid, dialah tiada beranak karena efek-efek yang dibuatnya, maknulat, tidaklah berwujud bersamanya, tetapi ia berwujud karenanya. Karena itu segala sesuatu yang dibuatnya adalah karenanya. Segala sesuatu yang dibuatnya itu dalam dirinya bukanlah apa-apa. Terus ayat yang keempat, pada ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika Dia memiliki orang tua ataupun anak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat maupun keadaan. Kandungan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu.
Ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ayat yang pertama berisi tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, berisi tauhid uluhiyah, yaitu pengakuan bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang patut disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, pada ayat yang kedua ini berisi tentang pengakuan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Dia yang menciptakan semua makhluk. Terus ayat yang ketiga, pada ayat yang ketiga, lam yalid, dialah tiada beranak, karena efek-efek yang dibuatnya maknulat, tidaklah berwujud bersamanya, tetapi ia berwujud karenanya. Karena itu segala sesuatu yang dibuatnya adalah karenanya. Segala sesuatu yang dibuatnya itu dalam dirinya bukanlah apa-apa. Terus ayat yang keempat, pada ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri sehingga tidak pantas jika Dia memiliki orang tua ataupun anak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik sifat maupun keadaan. Membahas mengenai kandungan surah An-Nas ayat 1-6. Adapun bunyi ayat serta terjemahan dari Quran surah An-Nas yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, pada surah An-Nas ayat 1-2 ini menjelaskan mengenai bentuk tauhid rububiyah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, ayat pertama ini memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara dan penguasanya. Sedangkan pada ayat kedua yang artinya raja manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia adalah raja manusia. Dia yang berkuasa mengatur manusia. Manusia harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Selanjutnya yaitu ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini merupakan tauhid uluhiyah. Arti dari ayat ketiga ini dari Quran surah An-Nas yaitu sembahan manusia. Pada ayat ini mempunyai arti sesuatu yang dikagumi, dipuja, ditaati dan akhirnya disembah. Setelah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, penguasa dan sesembahan manusia, sudah semestinya Dia meminta perlindungan kepadanya. Selanjutnya yaitu pada ayat ke-4 sampai dengan 6 itu menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia, dan kejahatan itu berasal dari manusia dan juga jin. Quran surah Al-Falaq ayat 1-5. Adapun bunyi ayat serta terjemahan dari Quran surah Al-Falaq yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq,
dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Pada surah Al-Falaq ini mengandung tauhid rububiyah. Adapun tauhid rububiyah pada surat ini hanya terdapat pada ayat pertama yang memuat tentang peringatan agar kaum muslimin selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk dengan tujuan supaya mereka terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Sedangkan ayat-ayat yang selanjutnya itu berisi tentang jenis-jenis kejahatan. Demikianlah pembahasan kita mengenai materi ayat Al-Quran tentang Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhid Rububiyah. Semoga pembahasan materi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta serta satu-satunya yang layak untuk disembah dan diibadahi. Mari kita terus belajar dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran agar kita selalu mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.